Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur sampai dengan detik ini, di pagi hari yang cerah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa hidup, untuk bisa bernafas. Itu tandanya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang masih memberikan waktu, peluang untuk kita senantiasa memperbaiki kualitas ibadah kita. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, hamba-hamba yang penuh dengan lumpuran noda dan dosa, untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kembali bertobat. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, mari kita manfaatkan sisa waktu yang entah kapan Allah akan memanggil kita, dengan cara kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap tarikan nafas kita, dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Mari kita hadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita. Insya Allah dengan cara demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa membersamai kehidupan kita. Allah senantiasa memberikan rahmat dan petunjuknya kepada kita. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Saudaraku yang kukasihi dan kusayangi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak terasa hari ini kita sudah memasuki hari ke-6 di bulan suci Ramadan tahun 1446 Hijriah. Tentunya di bulan suci Ramadan tahun ini kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah shaum dan seluruh rangkaian ibadah lainnya di bulan suci Ramadan tahun ini. Karena begitu banyak saudara-saudara kita, bahkan keluarga kita, orang tua kita yang sudah tidak mampu lagi melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan tahun ini, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memanggil terlebih dahulu untuk menghadap ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, jangan sampai kita sia-siakan Ramadan tahun ini. Mari kita manfaatkan, kita isi, kita jadikan Ramadan tahun ini sebagai kawah candera di muka bagi kita untuk membentuk akhlak yang baik, untuk kita memperbaiki kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mungkin selama ini kita jarang membuka Al-Quran di bulan suci Ramadan ini, mari kita sisihkan, kita luangkan waktu kita untuk kita mentadaburi, membaca Al-Quran, merenungkan isi kandungan Al-Quran. Yang mungkin selama ini kita hanya menjadikan Al-Quran sebagai pajangan di rumah-rumah kita dan hal-hal lain yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai Ramadan berlalu begitu saja tanpa ada makna yang membekas di dalam kehidupan kita. Karena ingat saudara-saudaraku, kita tidak tahu apakah Ramadan di tahun depan kita akan masih dapat berjumpa dengannya. Oleh karena itu, mari kita anggap bulan Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir bagi kita, sehingga kita mempunyai semangat untuk kita bisa menjadikan Ramadan ini sebagai Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan ingat saudara-saudaraku, apabila kita melaksanakan seluruh rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan garansi, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rahmat, ampunan kepada kita. Oleh karena itu, jangan sampai kita sia-siakan. Sangat rugi saudara-saudaraku, karena tadi banyak yang mengharapkan bisa bertemu dengan Ramadan di tahun ini, ternyata sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara di tahun yang akan datang kita belum tentu untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, mari kita anggap Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir bagi kita, sehingga ada motivasi dalam diri kita untuk memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Rahman, yang Maha Rahim,
senantiasa memberikan kesempatan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW, di mana dalam bulan suci Ramadan Allah memberikan nilai pahala yang begitu besar yang akan Allah lipat gandakan apabila kita mau untuk mengerjakannya, mau untuk melakukannya. Oleh karena itu jangan sampai kita menjadi manusia yang merugi, yang dimana bulan suci Ramadan yang Allah datangkan rahmat dan ampunan, namun kita tidak mau ambil bagian di dalamnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan memberikan ampunan dosa kepada kita, karena di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semata-mata hanya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah berjanji Allah akan mengampuni dosa-dosanya, baik dosa-dosa di masa lalu, dosa saat ini maupun dosa yang akan datang. Oleh karena itu saudara-saudaraku, sekali lagi jangan sampai momentum ibadah bulan suci Ramadan ini berlalu begitu saja tanpa kita berusaha untuk memperbaiki kualitas amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai apa yang disinyalir oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga saja. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal 'atash. Mengapa demikian? Karena mungkin dia berpuasa hanya sebatas menahan lapar dan dahaga, tapi di dalamnya dia tidak bisa menjaga lisannya, tidak bisa menjaga perbuatannya, tidak memanfaatkan apa yang ada di dalam bulan suci Ramadan ini untuk dia mendekatkan diri kepada Allah, malah dia disibukkan dengan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu saudara-saudaraku, mari kita jadikan momentum ibadah di bulan suci Ramadan ini, ibadah puasa dan seluruh rangkaian ibadah lainnya, mempunyai makna yang mendalam dalam hidup kita, sehingga nantinya kita berharap kita akan dapat diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memasuki salah satu pintu surganya Allah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji Allah akan menyiapkan salah satu pintu dari 7 pintu surga bagi orang-orang yang berpuasa, yaitu pintu Ar-Rayyan. Oleh karena itu saudara-saudaraku, mari jangan sampai puasa di bulan suci Ramadan dan seluruh rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan tahun ini berlalu begitu saja tanpa ada makna yang mendalam dalam kehidupan kita. Kita manfaatkan sekali lagi dengan sebaik-baiknya, semata-mata hanya untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.